Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini, mata pelajaran matematika, kita akan memulai materi baru, yaitu mengenai matriks. Pada hari ini, yang kita bahas adalah matriks dengan bagian yang pertama. Nanti dilanjutkan lagi dengan minggu depan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita langsung mulai aja materi hari ini mengenai matriks. Kita mulai dengan definisi matriks. Matriks itu adalah susunan elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Jadi matriks itu fokusnya adalah di baris dan kolom. Ini adalah salah satu bentuk matriks. 1, 2, 3, 4. Yang ini, yang atas ini, yang ditanda panah, itu namanya baris 1. Kemudian yang bawahnya dinamakan baris kedua. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Kemudian ada kolom. Yang ditanda panah ini namanya adalah kolom pertama atau kolom 1. Maka yang ininya adalah sebagai kolom kedua. Ya, saya ulangi lagi. Jadi ada baris pertama, baris kedua, kemudian kolom pertama, kolom kedua. Kalau baris itu ke samping, kalau kolom itu tegak, berdiri. Gitu. Kemudian ada ukuran matriks. Ukuran matriks itu biasa disebut dengan ordo matriks. Ordo matriks itu rumusnya adalah baris dikali kolom. Jadi yang dinamakan ordo matriks adalah baris dikali kolom. Coba kita lihat di sini. Di sini mempunyai baris pertama, baris kedua. Berarti barisnya ada 2. Ya. 1, 2. Kemudian dikalikan dengan kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua. 1, 2. Kolomnya juga ada 2. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Berarti ordonya adalah 2 kali 2. Ini mengenai ordo matriks. Kemudian ada lagi. Kita lihat barisnya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Karena barisnya ada 2, berarti sini tulis 2 dikali dengan kolomnya ada 3, berarti kali 3. Jadi ordonya adalah 2 kali 3. Kemudian di sini ada A11 sama dengan 1. Apa maksudnya? Elemen matriks A, baris pertama, kolom pertama. A11 itu artinya baris pertama, kolom pertama. Baris pertamanya adalah ini. Kolom pertamanya adalah ini. Oke, itu miring. Saya hapus lagi. Oke, ini adalah kolom pertamanya. Sehingga nilainya adalah ini dia, 1. Gitu ya. Kemudian ada lagi. A13 itu nilainya adalah 3. Coba kita lihat. Berarti baris pertama, kolom ketiga. Ya, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, ini baris pertama, kemudian yang ini kolom ketiganya. Berarti hasil dari pertemuan antar garisnya adalah menunjukkan angka 3. Jadi terbukti ya, ini juga nilainya 3. Kemudian ada lagi A22. Apa artinya A22? Berarti barisnya 2, kolomnya juga 2. A22, barisnya 2, kolomnya 2. Baris kedua atau kolom kedua. Baris kedua mana? Ini.
baris kedua, kolom kedua mana ini? Antar pertemuan garisnya adalah menunjukkan angka 5. Betul ya, angka 5. Oke, jadi ini mengenai definisi matriks dan ordo matriks. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks kolom. Bentuknya seperti ini. Matriks kolom itu dia hanya mempunyai satu kolom. Kemudian yang kedua ada matriks baris. Bentuknya seperti ini. Baris. Berarti dia hanya mempunyai satu baris. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi bentuknya adalah seperti ini. Ini dinamakan matriks persegi karena ordonya sama. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Berarti 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti ordonya sama ya, 2 kali 2. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal bentuknya adalah seperti ini. Jadi maksudnya adalah semua elemen pada matriks adalah 0, kecuali diagonalnya. Ini diagonalnya. Ya, ini dinamakan matriks diagonal. Kemudian yang kelima ada matriks identitas. Bentuknya adalah seperti ini. Matriks identitas ini diagonal utamanya adalah 1. Ini diagonal utamanya adalah 1. Dan yang lainnya 0. 0 ya. Kemudian ada matriks segitiga. Bentuknya seperti ini. Jadi dia membentuk segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi ini ada membentuk segitiga, segitiga atas, ini segitiga bawah. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke transpose matriks. Misal ada matriks A, nilainya 1, 2, 3, 4. Transpose dari matriks A dilambangkan dengan A pangkat T, artinya A transpose. Untuk mentransposkan matriks, kita perlu merubah baris menjadi kolom. Yang kita ubah adalah baris berubah menjadi kolom atau kebalikannya. Kolom kita ubah jadi baris. Misal, di sini ada matriks A. 1, 2, 3, 4. Kita transposkan menjadi, ini kan baris. 1, 2. Berubah menjadi kolom. 1, 2. Yang ini juga. 3, 4 kan baris. Kita transposkan berarti menjadi kolom di sini. 3, 4. Ya, jadi ini adalah transpose matriks. Kemudian ada contoh lagi. Ini B, matriks B nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita transposkan. Sebelum kita transposkan, kita perhatikan di sini dia memiliki ordo. Barisnya ada 2. Baris pertama, baris kedua, berarti barisnya ada 2. Kemudian dikalikan dengan kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolomnya ada 3, berarti dikalikan 3. Kita transposkan menjadi, oke, ini baris 1, 2, 3 berubah menjadi kolom 1, 2, 3. Yang ini juga 4, 5, 6 baris kita ubah jadi kolom 4, 5, 6. Sehingga ordo yang terbentuk adalah barisnya ada 3, 1, 2, 3, ada 3, kita kalikan dengan kolomnya. Kolomnya ada 1, ada 2. Ini mengenai transpose matriks. Kemudian ada kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordonya sama dan unsur-unsur yang seletak juga sama. Sebagai contoh, di sini ada matriks X, 1, min 5, 18, min 12. Kemudian ada matriks Y, 1, min 5, 3A, min 4B.
Jika X sama dengan Y, maka nilai dari A dan B adalah, di sini ada dua buah matriks, kemudian kita disuruh mencari nilai A dan B. Kenapa disuruh mencari nilai A dan B? Karena di sini ada variabel A dan variabel B yang belum ketahuan nilainya. Jadi, dengan menggunakan kesamaan matriks, maka nanti kita dapatkan nilai A dan nilai B. Dengan syarat X sama dengan Y. Di sini bukan hanya berpatokan X sama Y ya, bisa A, B, bisa P, Q, dan seterusnya. Ini kita jawab. Karena di sini X sama dengan Y, berarti masukkan matriks X-nya. 1, min 5, 18, sama min 12, kita masukkan nih matriks X-nya. Kemudian sama dengan kita masukkan matriks Y. 1, min 5, 3A, min 4B. Udah kita sejajarkan dan kita masukkan sesuai dengan rumusan yang ini. Ini X sama dengan yang ini Y. Sekarang lihat unsur yang seletak. Ya. Unsur yang seletak itu maksudnya adalah ini satu sebelah sini, dia seletak dengan yang sini. Kemudian yang min 5 ini, dia juga seletak dengan yang ini. Ini dinamakan seletak yang sama. Ya. Jadi, rumusan untuk kesamaan matriks adalah dia ada simbol sama dengannya. Matriks kiri sama dengan matriks kanan. Namanya kesamaan matriks. Kemudian yang tadi ini lupa ya, ordonya sama. Maksudnya apa? Di variabel di matriks X ini mempunyai ordo barisnya 2, kolomnya juga ada 2, berarti ordonya 2 kali 2. Nih. Kemudian yang matriks Y-nya barisnya ada 2 dikali kolomnya juga ada 2. Nah, dia kan mempunyai ordo yang sama. Berarti dia memenuhi syarat yang ini. Yang ini juga. Oke, kita hapus lagi. Kita lanjutkan. Nah, karena kita mencari nilai A dan B, maka yang kalian fokuskan adalah melihat yang ada variabel A-nya. Mana yang ada variabel A-nya? Ini, 3A. 3A ini dia seletak dengan siapa? 3A ini seletak dengan 18. Ya. Berarti bisa kita tuliskan 18 sama dengan 3A. Karena seletak. Berarti karena yang ditanya nilai A, berarti A-nya tinggalin sendiri. Ini sama dengan 18-nya tetap. Karena ini prosesnya dikali, maka dia pindah ruas menjadi dibagi 3. Ya, 3-nya pindah ruas jadi dibagi. 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. Ini adalah nilai A-nya. Kemudian nilai B. Nilai B berarti cari yang ada variabel B-nya. Ini variabel B-nya, min 4B. Dia seletak dengan min 12. Sama-sama di pojok kanan bawah. Nah, letak ya, dia seletak. Sama tempatnya. Cuman beda matriks. Berarti bisa kita tulis min 12 sama dengan min 4B. Karena ingin cari B, berarti B-nya tinggalin sendiri, berarti ini sama dengan min 12. Min 4-nya, karena ini dikali, min 4 kali B, min 4-nya pindah ruas jadi dibagi. Lawannya kali, pindah ruas jadi dibagi. Berarti min 12 dibagi min 4. Hasilnya adalah 3. A-nya sudah dapat dan B-nya juga sudah dapat. Ini adalah salah satu contoh kesamaan matriks. Kemudian kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Ciri-cirinya apa?
ciri-cirinya adalah yang perlu diperhatikan ini ordonya harus sama. Ordonya sama, kemudian operasinya yang seletak. Kita mengoperasikannya yang seletak. Sebagai contoh, di sini ada 2 buah matriks. Kita jumlahkan ya. Matriks pertama kita jumlahkan dengan matriks kedua. Di sini mempunyai ordo berapa? Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti 2 kali 2. Yang sebelah sini barisnya juga 2, kolomnya juga 2. Sama, 2 kali 2 juga. Oke, ordonya udah sama. Sekarang kita mengoperasikannya yang seletak. Masuknya seletak kayak gimana? Kayak tadi. 1 seletak dengan siapa? Dengan 5. Sama kan posisinya sama-sama di pojok kiri atas. Tinggal dijumlahkan, karena ini tandanya dijumlah. Berarti di sini 1 tambah 5. Kemudian yang ini jangan lupa, berarti 2 tambah min 1. Kemudian ini 3 ditambah min 7. Kemudian yang ini 4 ditambah 8. Jadi kita menjumlahkan atau menguranginya itu sesuai dengan letaknya yang sama. Dirinciin kayak gini ya. Kalau udah dirinciin kayak gini, sekarang kita tinggal hitung. 1 tambah 5-nya tetap ini plus kali min, jangan lupa. Pokoknya kalau ada min dikurungin kayak gini. Plus kali min hasilnya adalah min. Berarti di sini 2 kurang 1. Kemudian di sini juga plus kali min hasilnya adalah min. Berarti di sini 3 kurang 7. 4 plus 8-nya tetap dan tinggal dihasilkan. 1 tambah 5 hasilnya adalah 6. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. 3 kurang 7 hasilnya adalah min 4. 4 tambah 8 hasilnya adalah 12. Ini hasil dari penjumlahannya. Kemudian contoh pengurangannya. Caranya dan mekanismenya hampir sama, cuman bedanya ini dikurang. Dan menguranginya sesuai dengan yang seletak. Ini ya. Ini yang ini saya hapus dulu deh, biar enak. Satu, ini ingat ya, lihat tandanya ini dikurang. 1 kita kurangi dengan 5. Sesuai dengan posisinya dan seletaknya. Dapat di sini, kemudian yang ini 2 kita kurangin min 1. 2 dikurang min 1. Jangan lupa minnya ikut. Kemudian yang ini 3 kita kurangin min 7. 3 kurang min 7. 4 kita kurangin 8. 4 kurang 8. Gitu ya. Setelah itu kita sederhanakan lagi, 1 kurang 5-nya tetap yang ini min kali min jadinya plus 2 tambah 1. Kemudian ini juga min kali min hasilnya plus, jadi 3 tambah 7. Kemudian ini 4 kurang 8. Tinggal dihasilkan, 1 kurang 5 hasilnya min 4. 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 tambah 7 hasilnya 10. 4 kurang 8 hasilnya min 4. Ini hasil dari pengurangannya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan tinggal kalian operasikan saja sesuai dengan posisi letak yang sama. Tuh, ya. Kemudian ada perkalian skalar dengan matriks. Ini ketutupan nih. Oke. Perkalian skalar dengan matriks. Kita ambil contoh di sini ada 5. Ini artinya dikali ya. 5 dikalikan dengan matriks 1 2 3 4. Perkalian skalar itu dia berkaitan dengan semua elemen pada matriks. Artinya 5 ini kita kalikan semua nih elemen-elemen yang ada pada matriks. Sehingga menghasilkan ini. Dari mana? 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Ini adalah perkalian skalar.
Ya, jadi kalau ada ketemu bentuk kayak gini tinggal dikalikan saja pada elemen matriksnya. Kemudian kita masuk ke operasi perkalian. Di sini diberikan dua buah matriks, ya. Kita kalikan nih, matriks pertama kita kalikan dengan matriks kedua. Untuk perkalian matriks ini perlu diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena kita mengkalikan baris dengan kolom. Ini matriks yang pertama, yang awal, kita pisah dengan garis ini. Jadi baris pertama kita pisah dengan baris kedua. Untuk yang matriks sampingnya, kita pisah dengan kolom. Kolom pertama, ini kolom kedua. Karena sesuai dengan perintah yang tadi, perkalian baris dan kolom. Yang ini kita bentukkan baris, yang ini kita bentukkan kolom. Oke, bentuknya seperti apa? Baris pertama, ini B sama K itu, B itu artinya baris, K itu artinya kolom. Baris pertama dikalikan kolom pertama. Baris pertama ini kita kalikan kolom pertama ini. Ya. Kemudian yang ini. Sudah. Kemudian yang ini, baris pertama dikalikan kolom kedua. Baris pertama ini kita kalikan kolom kedua yang ini. Gitu. Ini udah. Sekarang yang ini. Baris kedua dikali kolom pertama. Baris kedua ini kali kolom pertama yang ini. Kemudian baris kedua kali kolom kedua. Baris keduanya ini kita kalikan kolom keduanya ini. Ini secara rumusan seperti itu. Coba kalau misalnya kita masukin angkanya. Dari angka-angka yang ini, oke? Jadinya, nah, ini ya, yang pertama itu baris pertama dikali kolom pertama. Fokus di sini ya. Baris pertama kali kolom pertama, artinya 1 kali 5, 1 kali 5 ditambah 2 kali 7, 2 kali 7. Tanda titik ini artinya dikali ya. Kemudian udah, sekarang saya hapus lagi. Kalau yang itunya udah, yang tadi ini udah, sekarang yang sampingnya. Baris pertama ini kita kalikan dengan kolom kedua yang ini. Sama kayak tadi, 1 kali 6, 1 kali 6 tambah 2 kali min 1. 2 kali min 1. Gitu ya. Kalau itu udah, sekarang kita bergeser ke baris yang kedua. Baris kedua kita kalikan dulu dengan yang kolom pertama. Berarti 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Yang itu udah, berarti kolom keduanya sekarang kita kalikan dengan kolom kedua. Ya, baris pertamanya kita kalikan dengan kolom kedua yang sekarang. Mulai dari 3 kali 6, 3 kali 6 tambah 4 kali min 1. 4 kali min 1. Jadi seperti itu. Jadi untuk memudahkan kalian, alangkah lebih baik dibikin polanya seperti itu. Ya. Udah kayak gini, dihasilkan. 1 kali 5, 5 tambah 2 kali 7, 14. Kemudian 1 kali 6, 6. Kemudian di sini plus dikali min, hasilnya min. 2 kali 1, 2. Kemudian 3 kali 5, 15. Ditambah 4 kali 7, 28. Kemudian yang sampingnya lagi 3 kali 6, 18. Kemudian plus dikali min, hasilnya adalah min. 4 kali 1, hasilnya adalah 4. Udah kayak gini, dihasilin lagi menjadi 5 tambah 14, hasilnya 19. 6 kurang 2, hasilnya 4. 15 tambah 28, hasilnya 43. 18 kurang 4, hasilnya 14. Ini adalah hasil dari perkalian matriks. Nah, selanjutnya ada contoh lagi.
Di sini matriks dengan ordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks kolom. Yang jangan lupa matriks yang awal atau yang pertama kita bagi 2 antara baris yang pertama dengan baris yang kedua. Kemudian karena ini baris kolomnya tunggal, berarti nggak usah dipisah. Sehingga tinggal dikalikan saja. Baris pertama kita kalikan kolom. 1 kali 5, ini 1 kali 5 ditambah 2 kali 0. 2 kali 0. Kemudian yang itu udah, berarti sekarang kita bergeser ke baris yang bawah, baris kedua. Yang ini kita kalikan kolom. 3 kali 5 ini ditambah 4 kali 0. Berarti hasilnya adalah 1 kali 5, 5 ditambah 2 kali 0, 0. Yang bawahnya 3 kali 5, 15 ditambah 4 kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah 5, 15. Kemudian kita masuk ke contoh yang lain untuk operasi perkalian. Diketahui matriks A 2, 3, 1, 2, 4, 5, matriks B min 2, 0, 1, 3, min 4, 0. Pertanyaannya, hasil dari AB adalah AB ini artinya A dikali B. Walaupun di sini nggak ada tanda kali, ini artinya berupa perkalian, ya. Kemudian A dikali B sama dengan masukkan matriks A-nya 2, 3, 1, 2, 4, 5 dan matriks B-nya min 2, 0, 1, 3, min 4, 0. Jangan lupa untuk perkalian matriks, barisnya kita pisahin dulu. Baris pertama, baris kedua, dan bawahnya baris ketiga. Kemudian yang di sininya kita pisah jadi kolom. Kolom pertama, yang ini kolom kedua, yang ini kolom ketiga. Sehingga kita kalikan dulu. Mulai yang dari baris pertama dikali kolom pertama. 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 3. Itu ya, itu baru kolom yang pertama. Sekarang baris pertamanya kita kalikan kolom yang kedua yang ini. Berarti 2 kali 0 di sini ditambah 3 kali min 4 ini. Kemudian baris pertamanya sekarang kita kalikan ke kolom 3. Nih. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 0. Oke, sudah ya? Oke. Untuk yang baris pertama sudah. Sekarang kita ke baris yang kedua. Baris kedua kita kalikan dulu dengan kolom yang pertama. 1 kali min 2 ditambah 2 kali 3. Oke, kolom yang pertama udah kita kalikan. Sekarang kolom yang kedua. Yang ini. 1 kali 0 ditambah 2 kali min 4. Oke, kolom kedua udah. Sekarang kolom yang ketiga, yang ini. Mulai dari 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Oke, jadi baris yang kedua sudah. Sekarang kita menuju ke baris yang ketiga. Baris ketiga yang ini, kita kalikan dulu kolom yang pertama. Berarti 4 kali min 2 ini tambah 5 kali 3. Kemudian kolom yang pertama udah. Sekarang kolom yang kedua. 4 dikali 0 tambah 5 kali min 4. Kolom yang kedua udah. Sekarang kolom yang ketiga.
4 kali 1 tambah 5 kali 0. Oke, jadi semua baris sudah. Sekarang tinggal dioperasikan saja. Kalau udah dibentuk polanya, tinggal dioperasikan atau dihitung nilainya. Lihat ini, 2 kali min 2 hasilnya min 4, tambah 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian, 2 kali 0 hasilnya 0, tambah 3 kali min 4 hasilnya min 12. Sampingnya lagi, 2 kali 1 hasilnya 2, tambah 3 kali 0 hasilnya 0. Dan seterusnya, yang bawah juga sama. Ya, 1 kali min 2 hasilnya min 2, tambah 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 1 kali 0 hasilnya 0, tambah 2 kali min 4 hasilnya min 8. Yang ini 1 kali 1 hasilnya 1, kemudian tambah 2 kali 0 hasilnya 0. Lagi, 4 kali min 2 hasilnya min 8, tambah 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian 4 kali 0 hasilnya 0, tambah 5 kali min 4 hasilnya min 20. Yang terakhir, 4 kali 1 hasilnya 4, tambah 5 kali 0 hasilnya 0. Kayak gini, hitung lagi. Ya, kayak min 4 tambah 9. Punya utang 4, bayar 9. Sisanya 5. Yang ini juga 0 ditambah min 12, hasilnya min 12. 2 ditambah 0, hasilnya 2. Dan seterusnya. Hingga ini adalah hasilnya. Oke, jadi untuk materi hari ini sampai pada operasi perkalian. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan soal latihan yang udah saya share soalnya di Classroom. Silakan kerjakan di buku tulis, pakai cara, jangan lupa beri nama dan kelas pada saat kalian mengupload di Classroom. Karena ada beberapa nama Classroom yang aneh-aneh namanya. Ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.